Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai pembelajaran bahasa Indonesia. Pagi hari ini sebelum berangkat sekolah, pasti sebagian dari kalian itu sudah sarapan agar tidak lemas, berkonsentrasi, dan dapat mencerna pembelajaran dengan baik karena perutnya sudah terisi. Ya betul, tidak masuk angin. Di musim hujan seperti ini, penyakit yang sering menerpa tubuh kita yaitu adalah masuk angin. Salah satu obat atau salah satu jenis minuman yang sering sekali kita minum atau sering sekali kita cari apabila kita masuk angin atau mungkin kita sedang memakan sesuatu dan minumannya pasti identik dengan minuman itu. Tebak apa? Ayo. Ya betul, adalah teh manis. Di sini Ibu memiliki gambar yaitu sebuah minuman bernama teh manis. Teh manis ini sebelum masuk ke dalam tubuh kita pasti memiliki langkah-langkah atau cara-cara membuatnya. Pertama, kita harus memiliki teh. Yang kedua, kita harus memiliki air. Dan yang ketiga, karena ini termasuk dengan minuman manis, maka kita harus memiliki gula. Selain air, teh, dan gula, kita juga butuh gelas. Entah itu cangkir atau gelas kaki atau apapun itu, yang digunakan sebagai wadah atau media untuk memudahkan meminum teh manis. Berkaitan dengan pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang akan kita pelajari? Betul, langkah-langkah membuat teh manis. Tapi fokus kita bukan pada teh manisnya, namun pada langkah-langkah membuat teh manisnya. Dan langkah-langkah untuk membuat teh manis itu sendiri dinamakan sebagai text procedure. Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan terdapat penjelasan atau keterangan dalam langkah tersebut. Di sini Ibu memiliki teks prosedur cara membuat teh manis. Cara membuat teh manis. Yang pertama, kita memerlukan bahan-bahan. Yang kedua, alat. Dan yang ketiga adalah langkah membuatnya. Di sini terdapat alat dan bahan. Alat itu apa? Bahan itu apa? Ada yang tahu? Alat adalah sesuatu yang digunakan dan memiliki efek habis dalam jangka waktu yang panjang, atau bisa dibilang alat itu tidak habis pakai, setelah dipakai langsung habis, itu tidak. Nah, sedangkan bahan adalah sesuatu yang habis setelah dipakai. Di sini bahan-bahannya, yang pertama, sediakan 1 buah teh. Yang kedua, gula secukupnya atau sesuai selera. Dan yang ketiga adalah air hangat. Alat-alat yang dibutuhkan seperti yang tadi telah disampaikan, yaitu sebuah gelas dan sebuah sendok untuk mengaduk atau melarutkan gula pada air hangat dan teh yang ada di dalam gelas. Yang ketiga yaitu tata cara membuatnya. Yang pertama, langkah awal, yakni dengan memasukkan air hangat ke dalam dengan takaran yang sesuai dengan keinginan. Jadi entah itu gelas kecil, gelas besar, atau gelas sedang, ada ukuran atau takaran yang disesuaikan dengan keinginan kita dalam membuat teh manis. Yang kedua, langkah yang kedua ialah menyelupkan teh gantung atau teh yang serbuk ke dalam gelas yang sudah terisi air.
Dan yang ketiga, tidak lupa juga untuk memasukkan gula. Jadi sudah ada gelas disiapkan, sudah ada air yang disiapkan secukupnya. Dan yang ketiga, masukkan teh dan gula. Lalu ambil sebuah sendok dan larutkan gula secukupnya. Aduk air hingga teh, gula, dan airnya larut menjadi satu. Yang terakhir, jika semua sudah larut dan tercampur dengan baik, maka teh sudah dapat dinikmati dalam keadaan yang nikmat. Nah, dari teks prosedur yang telah Ibu paparkan, yaitu sebuah teks untuk membuat teh manis. Selanjutnya ada cara membuat telur ceplok juga. Terus selanjutnya ada banyak sekali yang berkaitan dengan kehidupan kita. Selain pengertian dari teks prosedur tadi, yaitu teks yang berisi langkah-langkah, teks prosedur ini juga memiliki sebuah struktur. Teks prosedur memiliki struktur. Yang pertama, ada bagian tujuan. Yang kedua, ada bagian material. Dan yang ketiga, ada bagian langkah-langkah. Dalam teks prosedur yang telah Ibu sajikan, yaitu cara membuat teh manis, yang pertama ada bagian tujuan. Bagian tujuan dari teks prosedur cara membuat teh manis itu sendiri yaitu menyajikan sebuah teh manis. Yang kedua, ada alat dan bahan atau material yang digunakan dalam membuat sebuah teh manis. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat teh manis ini sudah disampaikan, yaitu tadi ada gula, air, terus ada teh, ada sendok, ada juga gelas, seperti itu. Dan yang terakhir ada langkah-langkah. Langkah-langkahnya itu seperti memasukkan air, menyiapkan gelas, memasukkan teh, memasukkan gula secukupnya, dan melarutkannya menjadi satu. Ibu akan menjelaskan tentang tujuan, alat dan bahan serta langkah-langkah. Pertama, pada bagian tujuan dari teks prosedur itu berisi apa yang kita tuju. Dalam menempuh langkah-langkah itu, sebenarnya apa yang akan kita peroleh dari situ atau apa yang akan kita dapat. Contohnya, dalam membuat telur ceplok, tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk mendapatkan telur, untuk memasak telur agar dapat dimakan atau dikonsumsi. Nah, untuk bagian material itu sendiri adalah keterkaitan antara alat dan bahan sebagai pendukung untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Nah, bagian langkah-langkah berisi anjuran atau kaitan tentang
kaitan tentang alat dan bahan serta tujuan agar dapat menjadikan sesuatu itu berhasil, seperti itu, dan tidak acak-acakan. Langkah-langkah ini dibuat agar kita tidak salah untuk menempuh hasil akhir selama proses itu sendiri. Dari pengertian teks prosedur struktur terdapat juga kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks prosedur antara lain memiliki konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu apa sih, Bu? Konjungsi temporal itu adalah kalimat atau kata yang menyambungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain berdasarkan waktu. Seperti contohnya lalu, selanjutnya seperti ini. Yang pertama adalah tuangkan air. Selanjutnya itu sendiri adalah penghubung antara langkah pertama dan langkah keduanya agar menjadi satu, disebut konjungsi temporal. Yang kedua adalah konjungsi imperatif. Konjungsi imperatif itu adanya kalimat imperatif atau kalimat perintah serta larangan. Kalimat perintah atau larangan. Semisal untuk membuat teh manis itu ada kalimat atau langkah-langkah dilarang menggunakan garam karena ini adalah teh yang berjenis berasa manis, seperti itu. Dan selanjutnya ada verba material dan tingkah laku. Verba material dan tingkah laku berisi alat dan bahan serta tingkah lakunya. Misalkan tuangkan, aduk atau larutkan. Dan yang terakhir ada partisipasi. Partisipasi yaitu adanya gerakan atau keinginan kita untuk melakukan hal tersebut, seperti itu. Selanjutnya selain dari kaidah kebahasaan terdapat kalimat atau ciri khas yang berada di dalam teks prosedur, yaitu kalimat imperatif, kalimat deklaratif, dan kalimat interrogatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang berkaitan langsung, berfungsi untuk meminta, seperti tuangkan atau campurkan untuk melakukan hal tersebut. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisikan tentang informasi, misal tuang gula secukupnya atau sesuai selera. Dan kalimat interrogatif merupakan kalimat yang berisi pertanyaan guna untuk menginformasikan keterkaitan antar kalimat yang ada. Berhubung sudah bel pelajaran pada pagi hari ini, pembelajaran kita akhiri. Untuk pembelajaran selanjutnya kita dapat belajar lagi untuk cara membuat teks prosedur. Demikian yang dapat Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.